Ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen atau cerita pendek. Ya. Ternyata di dalam menulis cerpen itu, ini mengungkapkan pengalaman. Berarti selain kita berimajinasi, nah berarti kita juga bisa mengungkapkan pengalaman, baik itu yang dialami oleh diri kita sendiri maupun oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini juga bisa merupakan ungkapan dari gagasan, artinya bisa ide atau sesuatu yang ada di pikiran kita gitu ya, string gitu apa gitu ya, terlintas dalam pikiran kita, nantinya ditulis menjadi bentuk cerpen. Menulis cerpen itu mudah nih katanya kan ya, kan karena kalau tidak mengalami sendiri kan kita tidak tahu. Nah, betul sekali, untuk menulis cerpen ini kita anggap mudah. Nah, jangan sampai kita menjadi beban untuk menulis tidak hanya cerpen, mau puisi, mau tulisan apapun, mau esai, mau drama, mau apa gitu ya. Menulis itu mudah. Terapkan dalam diri kalian bahwa kalau kita akan menulis dan apapun yang akan kalian lakukan akan mudah. Makanya sering kita dengar bahwa ucapan kita itu adalah doa ya. Makanya berucaplah hal-hal yang baik, yang positif supaya nanti hasilnya baik juga. Kita juga di sini menulis cerpen itu dengan mudah gitu ya. Tanamkan pada diri kalian bahwa menulis cerpen itu mudah. Jangan menjadi beban. Jadi jangan apa-apa kalau misalnya di awal gini, yuk kita nulis cerpen. Aduh, gimana ya awalnya? Aduh, aku mah nggak bisa ngarang bu. Aduh, nggak. Kalau udah aduh gitu ya, berarti biasanya itu akan menghambat. Nah, mulai dari sekarang tanamkan dalam diri kalian segala sesuatu yang akan kita hadapi ke depan, insya Allah dimudahkan. Nah, makanya di situ Allahumma yassir wa la tu'assir. Nah, itu mudahkan, lancarkan, dan jangan sampai dipersulit. Supaya mudah, nih ada beberapa hal yang bisa menjadi apa ya, sebagai bantuan lah gitu ya. Di antaranya, sebelum kita menulis cerpen, kita harus baca dulu. Makanya rajin-rajinlah membaca apapun itu ya. Membaca cerpen di sini bisa membaca cerpen karya orang lain terlebih dahulu. Mulai dari cerpen yang paling pendek, misalnya 1 halaman. Nah, itu baca dulu yang pendek-pendek seperti itu. Kemudian nanti kalian bisa beranjak pada cerpen yang lebih panjang. Kemudian kalian bisa membedakan nih, membandingkan antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Si ini mah, ketika misalnya Said nih membaca 1 cerpen, kemudian kurangnya bisa lah nyen gitu mah gitu. Nah, dengan begitu berarti kan sudah ada kepercayaan dalam diri kita bahwa kita mampu gitu ya, bahwa kita bisa untuk menulis cerpen gitu. Wah, gampang gini gitu ya. Nah, berarti dengan membaca hasil karya orang lain, kita bisa membandingkan kemampuan kita nantinya. Kemudian kita juga bisa membandingkan, oh si pengarang ini ternyata menulisnya banyak menggunakan bahasa baku misalnya, atau si penulis yang lain ini mah menggunakannya bahasa asing. Kita bisa membandingkan dengan membaca cerpen karya orang lain. Kemudian tanamkan dalam diri kalian, aku mampu untuk membuat atau menulis cerpen. Kemudian tidak hanya punya niat yang kuat ya, setelah itu tuliskan ide kalian. Misalnya begini, kalau laki-laki mah kan jarang ya bawa buku catatan gitu kemana-mana, bawa pulpen atau buku catatan kecil gitu. Tapi kan sekarang bawa HP. Kalau kalian misalnya terlintas dalam pikiran kalian, atau misalnya melihat di sekitar kalian, tiba-tiba dalam pikiran apa gitu ditulis. Kalau kalian ingat, kalau kalian terpikirkan, tulis langsung. Biasanya kalau tidak ditulis, berapa menit kemudian lupa. Apa ya tadinya aku mau menulis apa? Nah, gitu, biasanya. Tulis saja apapun yang kalian pikirkan. Supaya nanti kalau misalnya kalian butuhkan ketika akan menulis, ada di referensi kalian. Atau misalnya kalian menemukan kata-kata baru, tuliskan saja di situ. Kan ada Word tuh di HP kalian, tulis di situ. Sebanyak mungkin hal-hal baru yang kalian temukan. Dan mungkin di kemudian hari bisa kalian manfaatkan tulisan-tulisan kalian. Seperti Ibu misalnya menulis ada di buku catatan gitu ya.
Misalnya ibu bawa buku gitu, kemudian menulis apapun yang ibu temukan dalam keseharian, misalnya ada istilah baru, ada kata baru, ada hal-hal baru, ibu tulis, dan ketika dibuka-buka lagi buku itu, misalnya udah berapa tahun yang lalu gitu ya, oh ternyata dulu saya pernah menulis ini. Nah makanya itu akan bermanfaat untuk kalian, mungkin juga untuk orang lain. Misalnya Azhar nanya, saya tahu ini nggak, bentar aku pernah nulis deh gitu misalnya. Meskipun semua sekarang tersedia di Google, tetapi kadang-kadang apa yang kita tulis itu akan berbeda dengan yang kita temukan di Google atau di internet. Nah, dan untuk menulis cerpen itu ada prinsipnya nih. Prinsipnya begini. Yang ke satu, nah, seperti yang Ibu katakan tadi, tulis ya. Tulisnya itu kapan? Ya seketika itu. Tulis sekarang. Jadi supaya tidak lupa kalau ditulis gitu ya. Kemudian jangan merasa takut gagal, namanya juga belajar. Jangan belum apa-apa sudah mau gitu. Jangan begitu. Jangan takut merasa gagal, jangan takut salah. Sama-sama belajar. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Gitu. Kalau misalnya sudah pernah mencoba menulis, bisa diperlihatkan kepada orang lain. Dan intinya juga jangan sampai menyerah. Nah, begitu. Ketika kita atau kalian akan menulis sebuah teks cerpen, berarti ada langkah-langkah nih yang harus kalian lakukan ketika kalian akan mulai menyusun cerpen. Nah, ada 8 langkah di sini. Yang ke satu, mencari gagasan, kemudian percaya dengan gaya bahasa sendiri, mengawali cerita, memadukan peristiwa-peristiwa kunci, menentukan ending, mengendapkan cerita, menyunting, kemudian jangan berhenti menulis. Kita bahas satu-satu, mulai dari mencari gagasan. Mencari gagasan untuk menjadikan itu sebuah tema, kalian bisa mulai dari kehidupan kalian sehari-hari di rumah atau di luar, atau misalnya ketika kalian keluar rumah, jalan-jalan ke warung misalnya ada kejadian ketika kalian disuruh oleh mama kalian misalnya, beliin anu gitu ya, ke warung. Nah, ketika dari rumah ke warung itu misalnya tersandung, aduh gitu ya, sandungnya di depan orang banyak, jadi gagasan atau ide untuk menulis cerpen. Kemudian amati kejadian yang terjadi di sekitar kalian. Ini mulai dari hal-hal yang kecil, bisa itu yang dialami oleh kalian sendiri atau pengalaman sendiri, atau juga orang-orang di sekitar kalian, misalnya yang dialami oleh teman-teman kalian, adik atau kakak atau orang tua kalian. Nah, ini bisa dijadikan sebagai ide nantinya ketika akan menulis sebuah cerpen. Nah, ketika gagasan itu sudah ada, berarti kita sudah mulai bisa untuk mempercayai diri sendiri untuk penulisannya. Nah, berarti kita harus percaya dengan gaya bahasa sendiri. Nah, kalau menulis, intinya ini yang ke satu, jangan malu, takut atau enggan. Jadi pede weh gitu ya. Kalau dengan ininya mah, dengan kata lain kita harus pede. Gitu. Kemudian boleh menggunakan kata atau bahasa sehari-hari. Nah, bisa digunakan ya. Bu, boleh nggak pakai bahasa baku? Boleh, tidak apa-apa gitu. Untuk cerpen ini sifatnya bebas ya, artinya bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Ini kita ngobrol, misalnya ngobrol sehari-hari, misalnya kalian di rumah gitu dengan orang tua, atau kalian dengan teman kalian, itu boleh. Atau kalian juga boleh menggunakan kata-kata seperti yang kalian baca, misalnya ada lo, gue, gitu, kamu, aku. Nah, boleh begitu digunakan di dalam teks cerpen karena tidak dibatasi untuk kalimat atau kata-kata yang bakunya. Tetapi harus diingat, meskipun menggunakan kata-kata yang tidak baku, tetapi kalau misalnya menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing lainnya, misalnya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, nah lebih baik itu di bawahnya menggunakan catatan kaki, misalnya ada kata-kata yang dari bahasa Sunda misalnya. Nah, ditulis di bawahnya kata bahasa Sunda itu dan arti dalam bahasa Indonesianya, supaya orang yang membacanya tidak merasa kebingungan mengartikannya, apa sih artinya gitu ketika membaca teks cerpen tersebut. Begitu juga dengan bahasa asing lainnya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa gitu ya. Kemudian jadikan gaya bahasa kalian itu sebagai ciri khas kalian. Kalau misalnya misalnya membaca cerpen karya si A gitu ya,
tulisannya begini ya, bahasanya dia kok ada yang kasar, misalnya ada kata-kata kasar masuk ke situ. Oh, berarti gaya bahasanya seperti itu gitu. Atau misalnya ini kalau ini untuk bahasanya seperti yang sopan atau gimana gitu. Itu gunakan gaya bahasa kalian sendiri, intinya begitu. Tetapi tetap dengan bahasa yang baik, yang sopan. Kalau bisa tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menyinggung gitu ya, atau memihak pada salah satu kelompok misalnya, jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, ketika kita sudah mempunyai percaya dengan gaya bahasa kita sendiri, kita sudah punya ciri khas, aku mau bikinnya seperti ini gitu ya, akan menggunakan bahasa yang biasa aku gunakan. Nah, setelah itu ke sini baru kita awali ceritanya. Biasanya untuk mengawali cerita, kalau yang tidak biasa itu akan begini, seperti di gambar yang ini. Ya, gitu. Paling begitu. Loading kalau di komputer. Nah, ini ada tulisan warna biru di sini, ada Horace, ada Artotika. Ini apa sih sebetulnya? Nah, untuk mengawali cerita, ini menurut seorang ahli, dia bernama apa ya, dibacanya Horace gitu, Horace. Dalam bukunya Art Poetica, nah ini ada istilah in medias res. Artinya kalau diartikan secara harfiah dari bahasa Latinnya itu ke bagian tengah dari sesuatu. Itu artinya. Kalau begini, kalau diartikan, secara ini dari kamus ini begini, ke bagian tengah dari sesuatu. Nah, kalau diinterpretasikan, in medias res itu artinya mengawali cerita dari tengah, bukan dari awal. Jadi kan kalau untuk struktur teks cerpen itu kan dari orientasi, kemudian komplikasi, kemudian puncak masalah, ada peleraian sampai dengan penyelesaian masalah atau resolusi. Nah, ini si Horace ini mengawalinya itu dari tengah. Misalnya kita ambil dari puncak masalah. Nah, misalnya tadi Kaira misalnya disuruh mamanya ke warung, misalnya tersandung, kemudian jatuh di depan orang banyak gitu ya. Nah, aduh misalnya, atau misalnya bro gitu ya, aku terjatuh tersandung batu di depan orang banyak. Nah, itu kan tengah-tengahnya tuh malu sekali di situ. Nah, kemudian itu sebagai konflik gitu. Nah, kemudian ini kenapa sih bisa terjatuh begitu? Nah, berarti flashback. Nah, alur yang bisa digunakan di sini bisa alur campuran. Jadi dari tengah-tengah dulu, kemudian ke belakang atau ke latar belakangnya, kemudian menggunakan alur mundur, nah kemudian nanti maju lagi dengan menggunakan alur maju. Jadi di sini bisa digunakan alur campuran. Itu. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah mengawali cerita. Lanjutnya bagaimana nih yang keempat? Yang keempat adalah memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Nah, berarti di sini kita sudah ada patokannya. Jadi sistematis nih. Kalau kita menentukan peristiwa-peristiwa yang menjadi peristiwa kunci. Misalnya, ini sajalah. Ketika tadi jatuh gitu ya, padahal kan buru-buru, kemudian peristiwa yang pentingnya itu yang ke satu, disuruh mama untuk beli sesuatu, kemudian jalan tersandung, kemudian malu gitu ya. Nah, setelah itu kaki sakit dan menahan rasa malu, pulang misalnya, akhirnya balik lagi tidak ke warung misalnya, balik lagi dengan tidak membawa apa-apa dan dimarahi mama misalnya. Nah, itu ini bisa dijadikan patokan-patokan ketika kalian akan menulis. Jadi intinya menulis saja secara mengalir dengan gaya bahasa kalian sendiri. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima menentukan endingnya. Kalau tadi menentukan awal cerita, nah sekarang di endingnya atau akhir ceritanya atau penutupnya mau bagaimana nih, gitu ya. Kalau awal cerita kita harus menggunakan bahasa atau kalimat yang memancing pembaca itu
untuk lebih dalam membacanya. Jadi tidak hanya melihat tadi judulnya. Kemudian, nah, menentukan ending ini harus mempunyai kesan tertentu bagi pembaca. Jadi ketika si pembaca itu membaca dari awal itu ya sampai dengan mau akhir, gimana endingnya, akhirnya gimana. Yang paling mudah ending itu menggunakan ending yang mengejutkan atau plot twist. Kalau di dalam ini ya, plot twist itu artinya yang tidak disangka-sangka. Ketika kita baca ini, oh ternyata endingnya begini ya, akhirnya seperti ini ya. Itu biasanya mengejutkan atau berkesan, berkesan kepada si pembacanya. Sama ini artinya dengan ending di dalam sebuah film. Nah, biasanya kalau untuk plot twist yang paling disukai itu oleh penonton atau pembaca di sini. Oke. Jadi itu ya untuk menentukan ending. Berikutnya. Nah, kalau kalian sudah jadi nih si teks cerpennya sudah jadi. Kemudian sudah dikasih judul juga. Nah, jangan dulu diperlihatkan kepada orang lain, tetapi kalian diamkan dulu beberapa hari, misalnya 1 minggu, gitu. Nah, terlalu lama 1 minggu, misalnya 4 hari, gitu. 4 hari, diamkan saja dulu, nggak perlu dibaca lagi, karena baru. Setelah beberapa hari, coba kalian berikan tulisan kalian kepada orang lain, pangacakan lah, gitu. Coba baca oleh teman kalian, misalnya sudah dibaca. Gimana menurut kamu tulisanku? Tidak usah yang panjang-panjang dulu, yang 1 halaman aja dulu. Ya. Nah, penilaian dari orang lain itu akan objektif karena bukan kita yang menulisnya, gitu ya. Nah, ketika dinilai oleh orang lain, misalnya ada kekurangan di sini, oh mungkin iya, gitu ya. Nah, berarti sudah ada nih penilaian untuk karya kita. Kemudian, nanti saatnya untuk menyunting atau mengedit atau mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam teks yang sudah dibuat tersebut. Cari kesalahan sebanyak-banyaknya, baik itu dari logika ceritanya. Jadi untuk cerita ini harus masuk akal. Tidak seperti kadang-kadang kalau untuk film India, kalau kalian nonton film India, kadang-kadang ketika ngobrol di mana tiba-tiba menarik di mana gitu kan, itu tidak masuk akal gitu. Jangan sampai seperti itu, atau konfliknya aneh gitu ya. Masa konflik seperti ini gitu, itu harus masuk akal juga untuk konflik. Kemudian jangan banyak konflik, karena untuk teks cerpen itu konfliknya hanya satu dan sederhana gitu ya. Kemudian dari ejaannya, lihat lagi untuk struktur penulisannya, kemudian ejaan katanya dan kalimatnya sesuaikan dengan KBBI dan UEB gitu. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan majas, gunakanlah majas yang sesuai dengan ceritanya. Nah, begitu ya, jadi untuk menyuntingnya. Setelah disunting, berarti sudah jadi nantinya si teks cerpennya itu. Nah, jangan pernah menyerah untuk berhenti menulis. Artinya begini, karena menulis itu adalah sebuah perjalanan, berarti seperti namanya hidup, dari awal sampai dengan akhir kita berjalan. Kalau menulis itu sama dengan membaca. Menulis, membaca itu sama belajar. Belajar adalah kewajiban bagi semua muslim. Nah, berangkat dari situ, maka belajar menulis dan membaca itu tidak ada waktu habis gitu. Tidak ada waktu berakhir. Karena kalau kalian mengingat kembali surat Al-Alaq, Iqra, baca. Membaca di sini bukan berarti membaca buku saja, membaca sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita. Baik itu benar-benar bacaan, tulisan, bisa juga berupa kehidupan di sekitar kita. Dan nantinya bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan kita. Nah, begitu. Jadi, terus ya belajar menulis dan membaca mah. Gitu. Karena ketika kalian membaca sesuatu, misalnya kalian sedang mencari peta Rusia misalnya, mencari informasi tentang negara Rusia, kita baca itu. Ternyata di dalam itu dari bahasanya, dari adat istiadatnya,
ternyata misalnya ada yang sama, ada kata yang misalnya menarik. Nah, kita akan mencari lagi dari situ, dari literatur yang lain. Begitu kita membaca satu informasi, kita akan merasa kurang, akan merasa banyak tidak tahunya. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita tidak tahu tentang hal-hal lainnya. Karena dengan begitu kita kan terus mencari dan mencari. Berarti orang yang tidak pernah membaca atau tidak pernah menulis, berarti ya udah, si ilmunya hanya sebatas itu. Gitu. Kalau misalnya saya terus baca, kemudian Azhar yang diam, itu akan berbeda, ilmunya akan berbeda. Atau misalnya virus membacanya satu hari, misalnya satu halaman, kemudian sastra membacanya itu setiap hari 2 halaman, itu akan berbeda pengetahuannya. Makanya ada yang membedakan hasil, nilai. Nah, itu yang membedakan kalian. Untuk dasarnya kalian sama. Allah sudah memberikan kalian itu kepintaran 2/3 di dalam otak kalian. Nah, berarti yang 1/3-nya apa? Mengembangkannya. Makanya ada istilah rajin dan malas, itu yang membedakan sebetulnya. Ketika yang rajin berarti dari 100% otaknya dipakai, otak kanan, otak kirinya dipakai. Yang misalnya aku mah sukanya futsal Bu, atau aku mah sukanya bulu tangkis, itu digunakan juga gitu. Karena dalam bermain olahraga pun kita memerlukan taktik untuk bagaimana cara memenangkan permainan. Bu, aku sukanya main game, sama itu juga dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu mah wajib ya. Bahkan dari sejak buayan atau dari sejak sebelum kalian dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan itu kita belajar. Dari mana? Ya dari menyimak terlebih dahulu. Karena untuk keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama itu menyimak atau mendengar. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita simak, pasti kita serap di sini. Kemudian ketika kalian bayi mulai belajar bicara, mulai menirukan bunyi, menirukan kata-kata apapun yang orang tua kalian ucapkan, kalian tiru. Setelah itu belajar membaca, hanya membaca saja. Membaca juga itu hanya membaca lambang, bukan A, B, C. Memang hurufnya A, tetapi lambangnya yang seperti itu, ini A gitu. Kemudian ada perutnya begitu 2, itu B misalnya. Nah, itu membaca lambang, belum ke huruf. Kemudian setelah bisa membaca baru menulis. Nah, itu tahapannya di dalam keterampilan berbahasa. Jadi begitu. Coba Ibu tanya nih. Biasanya yang menurut kebanyakan, Ibu juga di awal dulu, mengawali cerita. Mengawali cerita boleh kalian mulai dengan satu kata. Misalnya begini, Ibu nanya nih ke kalian. Ketika kalian mendengar kata hujan misalnya, coba kalian buat kalimat dengan menggunakan kata hujan. Siapa yang bisa? Kalimatnya, bikin kalimat Bu. Hujan begitu deras. Nanti hujan begitu deras mengguyur kotaku. Nah, bisa, bagus. Gitu. Itu bisa menjadi awal sebuah cerita, cerpen. Misalnya dari hujan ini ya, betul. Bagus Said contoh kalimatnya. Hujan begitu deras mengguyur kotaku pagi ini gitu misalnya ya, atau misalnya siang ini. Nah, bisa diteruskan. Padahal pukul 9 aku ada janji dengan seorang kolega aku tentang kerjaan misalnya, untuk ini ya, sebuah kerjaan. Nah, misalnya dari situ kita tentukan nih, gara-gara hujan tidak bisa bertemu, padahal kita flashback sebelumnya, misalnya 2 hari sebelumnya kita sudah janjian untuk bertemu pada hari itu. Karena hujan yang sangat deras tidak bisa keluar rumah misalnya, dan badai di mana-mana misalnya. Dan akhirnya si pekerjaannya jadi tidak kita terima, tidak kita dapatkan. Nah, itu berarti kan poin-poin pentingnya
kita ambil untuk akhirnya, untuk penutupnya. Misalnya begini, meskipun tidak mendapatkan pekerjaan yang itu, yang sudah kita janjian itu, misalnya, ternyata kita dapat email nih di rumah, sering gitu aja dapat email, sore hari dapat email, ternyata diterima di pekerjaan di perusahaan lain. Nah, misalnya begitu. Itu adalah untuk endingnya. Bisa dengan begitu. Padahal itu hanya dari kata hujan, gitu ya. Atau satu lagi, misalnya kata sekolah. Pagi ini aku pergi ke sekolah dengan temanku. Nah, biasa begitu kan gampang. Itu sudah ada latarnya, sudah ada tokohnya. Gitu ya. Bisa dengan begitu. Tuh, contohnya begitu ya untuk memulai. Atau ini adalah teknik yang terakhir. Jadi Ibu tidak tuliskan. Teknik terakhir ketika kalian belum pernah membuat tulisan cerpen tentunya ya di sini, kalian bisa membaca dulu sebuah cerpen, ambil satu misalnya satu cerpen, 1 halaman atau 2 halaman karya orang lain. Kemudian kalian baca, setelah itu kalian amati dari awal sampai akhir, setelah itu kalian tiru, bukan menjiplak, tetapi kalian tiru, dimodifikasi. Artinya begini, setelah dibaca, tokoh-tokohnya, tokoh utamanya ganti, misalnya sama Azhar sebagai tokoh utama. Terus ada tokoh sampingannya kan orang lain tuh, ganti dengan nama Salim, dengan Sastra, dengan nama Zaki gitu ya, atau Kaira, atau dengan Fahri, dengan Fairuz. Ini setelah diganti nama tokoh-tokohnya, ganti juga latarnya, baik latar tempat ataupun waktu. Kalau misalnya untuk tempatnya di situ terjadi Jakarta, ganti dengan Bandung. Kemudian untuk latar tempat yang lainnya, misalnya yang itu di sebuah sekolah apa gitu, ganti dengan sekolah kita sendiri. Coba dengan menggunakan tokoh-tokoh yang di dekat kita, kemudian tempat yang ada di sekitar kita, atau dilihat dari konfliknya bisa disesuaikan dengan yang pernah kita alami. Begitu untuk lebih mudahnya, untuk memulai menulis cerpen yang lebih mudah. Ya. Jadi bisa meniru intinya. Nah, nanti tiru, kemudian dimodifikasi oleh kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan buka dulu kameranya kalau begitu. Azhar, Fairuz, Sastra, Fahri, Zaki, Said, ada Lutfi ya. Silakan buka dulu kameranya. Oke, jadi untuk hari ini tentang menulis cerpen, intinya kalian harus pastikan dan yakinkan bahwa kalian bisa menulisnya ya, dan mampu gitu intinya mas ya, begitu. Ada pertanyaan atau tidak? Pas. Berarti sudah selesai ya untuk hari ini untuk materi teks cerpen. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian tinggal latihan dan ulangan untuk teks cerpen. Oke, semuanya? Oke. Oke, terima kasih semuanya. 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya.